Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari berada saat ini. Shalom Aleichem. Salam sejahtera, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sukacita Ruach Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran dan selalu melimpah di dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh Besem Yeshua Amasya Ruach Kodes dan Bapak Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan pemilik surga atau Samayem selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan saudara-saudara, kita jumpa lagi di video YouTube Siraman Rohani Umat Nasrani ini. Dan di video YouTube ini saya akan mengambil topik yaitu 4 dampak negatif percaya ramalan. Jadi topiknya adalah 4 dampak negatif percaya ramalan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, saya membuat video YouTube ini tentang ramalan karena di tahun 2021 ini banyak peramal-peramal yang meramalkan akan kejadian yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Banyak peramal-peramal seperti Mbak Yu, Roy Kiyoshi dan banyak lagi peramal-peramal di Indonesia, bahkan ada peramal-peramal dari luar yang akan meramalkan apa yang akan terjadi di tahun 2001 ini. Dan semua ramalan-ramalan mereka itu semuanya, kebanyakan itu ramalannya negatif semuanya. Kalau ada yang positif itu sangat jarang. Semua ramalan-ramalan itu, ramalan-ramalan mereka itu ramalan-ramalan yang negatif semuanya. Baik itu ramalan tentang, mereka meramalkan tentang akan adanya peperangan, pergantian pemerintahan, adanya bencana alam, dan masih banyak lagi ramalan. Mereka juga meramalkan tentang kehidupan artis-artis, baik itu artis-artis dalam maupun luar negeri. Dan saudara-saudara, karena peramal-peramal di media cetak dan media elektronik sekarang ini lagi viral, maka saya membuat video YouTube tentang dengan topik ramalan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, apakah yang firman Tuhan katakan tentang ramalan saudara-saudara? Dan apakah firman Tuhan setuju dengan ramalan? Dan apakah mempercayai dan meyakini ramalan itu tidak melanggar firman Tuhan, saudara-saudara, atau melanggar firman Tuhan? Dan apakah peramal-peramal ini dari Tuhan atau dari roh-roh jahat? Jadi semuanya itu saya akan menjawabnya di video ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, semua saya katakan di sini, semua ramalan-ramalan yang lagi viral saat ini, janganlah kita meyakini dan mempercayainya. Dan kalau toh ramalan mereka itu terbukti, itu hanya kebetulan saja. Dan kalau toh ramalan mereka itu terbukti, itu ramalan mereka itu terbukti karena kehendak setan, bukan karena kehendak Tuhan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi di sini saya mengatakan bahwa janganlah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari mempercayai dan meyakini ramalan, karena firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai dan meyakini ramalan.
Dan di sini kita dapat baca dalam ILT, dalam firman Tuhan di ILT yang menyatakan janganlah kita, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kita bisa baca larangan mempercayai dan meyakini ramalan. Kita bisa baca dalam firman Tuhan di dalam ILT Imamat 19 ayat 26. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara tidak percaya, saya bacakan firman Tuhan yang melarang kita mempercayai ramalan. Jadi firman Tuhan sebagai umat Nasrani, firman Tuhan melarang kita untuk mempercayai dan meyakini ramalan, dan terdapat di dalam Imamat 19 ayat 26 yang berbunyi, janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, dan janganlah kamu makan sesuatu bersama darahnya, janganlah kamu menilah ramalan. Jadi firman Tuhan melarang kita untuk menilah ramalan. Karena saudara-saudara, ramalan itu dari manusia, dan ramalan itu atas bantuan setan dan bantuan roh-roh jahat, saudara-saudara. Dan kalau kita meyakini dan mempercayai ramalan, maka itu energi negatif kita itu akan terserap dan ramalan itu akan benar-benar terjadi. Jadi janganlah kita meyakini dan mempercayai ramalan. Meskipun banyak ramalan di media cetak maupun media elektronik, bolehlah kita tidak apa-apa kita tonton, kita dengar, tetapi janganlah kita yakini dan percayai. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi di sini saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari 4 dampak negatif apabila kita mempercayai ramalan. Jadi semoga setelah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara mendengarkan video YouTube ini dan mengetahui 4 dampak negatif apabila kita mempercayai ramalan, ini semakin menambah pengetahuan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, dan tidak meyakini dan mempercayai ramalan lagi. Dan saudara-saudara, 4 dampak negatif mempercayai ramalan itu, yang pertama adalah kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Dan yang kedua, kita jadi tidak percaya diri. Yang ketiga, dampak yang ketiga adalah motivasi hidup itu tidak ada, saudara-saudara. Dan yang keempat, ramalan bisa merusak persahabatan dan persatuan. Itulah keempat dampak negatif apabila kita mempercayai ramalan. Jadi yang pertama adalah apabila kita mempercayai ramalan itu, kita jadi sulit memilih keputusan dalam hidup. Dan apabila bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, apabila pemerintah kita itu diramal, maka apabila suatu negara itu diramal, maka pemerintah itu akan sulit untuk membuat keputusan dalam pemerintahan. Dan apabila kita diramal, kita sulit untuk membuat keputusan, dan hidup kita itu sepertinya diatur dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita untuk mempercayai ramalan, karena kita itu sangat sulit memilih dalam hidup, memilih keputusan di dalam kehidupan kita. Dan dampak negatif yang kedua adalah kita jadi tidak percaya diri, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau kita sudah mau melakukan sesuatu yang kita sudah anggap baik dan benar, tetapi karena pengaruh mempercayai ramalan membuat kita tidak yakin
dan tidak percaya lagi tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan kita jadi tidak percaya diri dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, baik itu ramalan positif maupun ramalan yang negatif dalam hidup kita, apabila kita mempercayainya, itu bisa membuat kita jadi tidak percaya diri. Jadi mulai sekarang janganlah bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara untuk mempercayai dan meyakini ramalan. Dan dampak negatif yang ketiga adalah kita tidak motivasi dalam hidup itu tidak ada, saudara-saudara. Kita tidak mempunyai motivasi sekali dalam kehidupan kita apabila kita meyakini dan mempercayai ramalan. Dan kalau kita mempercayai ramalan itu, motivasi hidup tidak ada, karena kita bisa berprinsip, buat apa lagi aku melakukan pekerjaan ini atau melakukan pekerjaan ini. Aku kan sudah tahu apa yang akan terjadi nanti pada saya, kemana saya nanti, dan saya sudah tahu nanti apa yang akan terjadi hari ini dan ke depannya. Itu karena meyakini itu yang akan terjadi dalam pemikiran orang-orang yang meyakini dan mempercayai ramalan. Karena itu, janganlah mempercayai ramalan, karena bisa membuat motivasi hidup kita itu tidak ada. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kalau kita mempercayai ramalan, maka ramalan itu bisa merusak persahabatan dan persatuan kita, saudara-saudara. Kita bisa ambil contoh, kalau misalnya ada peramal yang mengatakan teman kamu itu akan membuat kamu nanti bangkrut, atau teman kamu nanti itu saya ramalkan akan membuat kamu nanti bangkrut, atau teman kamu nanti itu akan membuat kamu kecewa. Jadi kalau kita meyakini dan mempercayai peramal tersebut, maka itu bisa merusak persahabatan kita. Persahabatan kita kepada teman yang dulunya baik jadi rusak akibat ulah peramal. Dan juga apabila ada yang meramal sesuatu di suatu daerah atau pulau, itu bisa membuat persatuan kita di negara kita itu bisa rusak, saudara-saudara. Jadi bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, jadi mulai saat ini janganlah mempercayai ramalan, baik itu ramalan negatif maupun ramalan yang positif, karena ramalan itu, saudara-saudara, sangat berbahaya dalam kehidupan kita setiap hari, dan sangat berdampak negatif dalam kehidupan kita. Jadi ramalan itu tidak ada nampak positifnya sama sekali. Semua ramalan itu dampaknya semuanya negatif, tidak ada yang positif. Jadi sebagai orang yang beriman, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri video YouTube ini, sebagai orang yang beriman, umat Nasrani yang beriman kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, mulai saat ini janganlah percaya kepada ramalan, karena ramalan itu melanggar firman Tuhan. Dan yang kedua, berdoalah kepada Tuhan agar selalu dijaga dan dilindungi. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saya mengatakan kepada semua peramal agar beralih profesi untuk tidak jadi peramal lagi dan mencari pekerjaan lain, karena lebih banyak pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dan halal daripada meramal. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri video YouTube ini, marilah kita
berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dan di sini saya mewakili umat Nasrani, marilah kita berdoa di dalam nama Tuhan, di dalam nama Bapa Yahweh, agar semua ramalan-ramalan itu, kita berdoa agar semua ramalan-ramalan yang lagi viral di media cetak maupun media elektronik itu semuanya dibatalkan dan tidak terjadi dalam kehidupan kita di dunia fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sampai jumpa lagi, dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sekali lagi saya mengatakan, pertama, jangan percaya ramalan, karena percaya ramalan melanggar firman Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan itu memberikan kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara-saudara. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, sampai jumpa lagi. Dan Bapak Yahweh bersama Yesus Amasya Wera Kodes selalu menjaga dan selalu melindungi, dan selalu menjaga, melindungi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapak Yahweh bersama Yesus Amasya selalu menyertai dan selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi.